Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita melihat pada tingkatan ketakwaan dari umat Muhammad, maka Nabi bersabda, sebaik-baik kurun itu adalah kurunku. Kurunnya, masanya, zamannya Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian yang berikutnya itu zamannya sahabat dan tabi'in dan seterusnya sampai pada zaman kita ini. Kalau kita ibaratkan sebagai satu sungai, ketika ada mata air muncul, maka matanya adalah sangat-sangat bersih. Kemudian semakin ke bawah, semakin tercemar dan seterusnya. Apakah sudah sampai mau masuk di laut, sangat-sangat tercemar. Dan demikian juga umat Muhammad ini, semakin mendekati kiamat maka semakin banyak yang tercemar, ya. Dinilai kejelas sudah sangat-sangat menipis. Maka kalau kita lihat pada amalan juga begitu. Sahabat-sahabat Nabi itu amalnya adalah sangat-sangat bagus sekali. Tidak jarang dari mereka yang sholatnya itu sampai berjam-jam, ya. Bahkan ada yang sholatnya itu sholat sunatnya sampai 1000 rakaat dan sebagainya, ya. Mereka tidak punya uang, tidak punya harta, tapi bisa infak, ya. Dengan cara dia mencari pekerjaan dan dapat kemudian diinfakkan dan lain sebagainya, ya. Kalau kita melihat biografi atau sejarah sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Makanya kita juga harus berusaha untuk seperti itu, meskipun keadaannya tentu berbeda. Maka pada kesempatan malam ini saya akan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ini sejatinya adalah pekerja yang keras, pekerja yang giat, pekerja yang bermujahadah. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhal insan, wahai sekalian, di mana orang-orang yang beriman.
Innaka katikun sesungguhnya kamu pekerja yang keras, pekerja yang hebat, pekerja yang bermujahadah. Ila rabbika yang amal-amal itu kamu unjukkan, kamu persembahkan kepada Tuhanmu yaitu Allah Ta'ala. Kanhan maka bekerjalah dengan segiat-giatnya, sekuat-kuatnya, semujahadah mungkin. Wamulakihi maka kamu akan mendapati apa yang kau kerjakan. Seandainya ada 3 pekerja A, B, dan C yang bekerja pada suatu perusahaan yang gajinya itu berdasarkan pada hasil kerja ataupun satuan. Si A mendapatkan 10 biji, si B dapat 20 biji, ya, si C dapat 30 biji. Meskipun kerjanya sama satu hari, tapi hasilnya C lebih banyak dibanding B dan A. Kenapa? Karena hasilnya C lebih banyak dibanding dengan A dan B. Dan demikian juga kita ini diberi waktu yang sama, 24 jam sehari semalam. Ada yang sholatnya wajib tok sebanyak 17 rakaat. Ada yang ditambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, ya. Ada yang ditambah dengan zikir dan doa dan lain sebagainya. Nah, maka nanti kita juga akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Kalau kita mau berusaha bersungguh-sungguh menambah amal, membaguskan amal, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi kalau kita cuma mau saja yang wajib-wajib tok, ya, gak nambah yang sunnah, gak nambah yang fadilah, ya paribasanya kita makan ya nasi tok, gak pakai sayur, gak pakai lauk, ya. Tapi kalau kita semakin banyak mau berusaha meningkatkan amal kita, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih banyak. Makanya monggo kita semuanya mumpung masih diberi kesempatan untuk beramal, kita gunakan kesempatan ini untuk beramal dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Kemudian kalau kita hubungkan dengan yang lainnya, selain kita adalah pekerja yang keras, pekerja yang bermujahadah, perlunya kita juga bekerja dengan ikhlas. Maka di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang ke-5, Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina lahu, dan tidaklah kalian itu diperintah wahai orang beriman kecuali untuk beribadah kepada Allah, entah itu yang namanya sholat, puasa, zakat atau yang lainnya, dalam keadaan mukhlisina lahudin, mengikhlaskan, memurnikan, menyatukan niatnya hanya untuk mencari balasan dari Allah, mencari keridhoannya Allah, tidak cari yang lainnya. Hunafa'a, kalian dalam keadaan condong kepada Allah, ya, condong untuk berbuat baik dan lain sebagainya, tidak ada kecondong untuk maksiat. Kemudian salah satu atau sebagian dari amal yang perlu dilakukan adalah wa yuqimus sholata, yaitu kalian menegakkan sholat, mengerjakan sholat dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dengan tumainahnya, dengan kekhusyuannya, dengan jamaahnya, dengan rapat shofnya dan lain sebagainya, ya. Itu adalah amal-amal jasadiyah, amal yang dia dengan jasmani kita. Wayatu zakata, dan amal maliyah, amal dengan menggunakan harta benda,
infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang tegak, agama yang lurus, yang mengajarkan hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak menyebutkan kepada Allah. Ya, kalau kita bisa mengamalkan amal dengan ikhlas, Allah akan menerima dan Allah akan memberikan berbagai macam pertolongan kepada kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, selain bermujahadah dan ikhlas untuk lebih memudahkan dan lebih menyempurnakan amal kita, maka amal kita harus dirujukkan, ya, disesuaikan dengan petunjuk yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wahai orang-orang beriman, sungguh ada pada kita itu buat kamu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik dalam berbagai macam amal perbuatan, entah bab sholat, bab puasa, bab makan, bab tidur atau yang lainnya. Rasul sudah memberikan contoh-contoh yang efektif. Ya, bab tidur Bapak Ibu, ya, kita contoh Nabi. Nabi itu kalau mau tidur malam berbagai macam hal untuk membuat tidurnya supaya jadi nyenyak. Ya. Kenapa? Karena kalau tidur kita bisa nyenyak, habis tidur badan kita akan jadi segar, bugar, tidak malas, tidak ngeluh, ya. Tapi kalau tidur kan tidak nyenyak, akibatnya kadang-kadang habis tidur justru malah lemes, ya. Kadang-kadang Nabi mencontohkan kalau mau sahur, monggo kalau bisa diusahakan untuk berwudu dulu, ya. Kemudian tempat tidurnya dibersihkan dari kotoran-kotoran dan sebagainya. Kemudian kita berzikir dan berdoa, itu semuanya kita lakukan untuk menjadikan tidur kita semakin lama semakin nyenyak dan efektif. Terus kemudian demikian juga yang lainnya. Lah orang-orang yang beriman kalau sudah menjadikan Rasul sebagai suri teladan, maka amalnya akan amal yang efektif, amal yang tepat guna, amal yang dapat menimbulkan hasil yang maksimal, ya. Yang saya sampaikan Bapak Ibu, ya, kalau pas pagi-pagi kita makan pagi, ya, menunya soto dikasih sambal, kasih kerupuk, ya, terus dimasukkan di mulut, rasanya bagaimana? Rasanya nikmat sekali. Tapi kalau pas ke atas sampai di mata, rasanya bagaimana? Ya. Contoh amal yang tepat dan amal yang tidak tepat. Semakin kita bisa menempatkan amal kita, nilainya akan semakin tinggi lah. Seperti kalau kita lihat pada orang yang berlatih panah, panah kan ada namanya sasaran, kan benar ini kan. Nah, kemudian kalau semakin kecil maka nanti nilainya semakin tinggi. Demikian juga kita dalam beramal, kalau semakin pas dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka amal kita akan mendapatkan pahala yang tinggi dan sebaliknya, ya. Kemudian kita semuanya harus berusaha untuk bisa menteladan kepada Rasulullah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kemudian mungkin ada sebagian orang yang merasa gengsi, ya. Rasul kan orang zaman dulu, jadul. Kita kan orang zaman sekarang, jasa, ya. Nah, kalau Rasul berarti kan kita mundur lagi kepada zaman dulu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala,
Rasul Muhammad itu adalah orang yang diberi wahyu. Wahyu itu nilai kebenarnya 100% beda dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran itu sekarang benar, besok pagi bisa jadi salah. Contohnya begini ya. Kalau dulu kita makan itu makan nasi dulu atau makan buah dulu? Zaman dulu makan nasi kemudian makan buah, katanya untuk cuci mulut ya. Yang dipikir itu mulutnya. Kalau tadi kita makan daging kemudian kita makan buah, harapannya bisa untuk mencuci mulut dari kotoran daging tadi ya. Terus sekarang berubah, kalau makan nasi sama buah duluan mana? Itu kan berubah ya. Kalau dulu buahnya belakang, sekarang buahnya duluan, itu namanya kan berubah. Itu ada pemikiran manusia. Sementara kalau waktu itu nilainya 100% benar. Benar sekarang, besok dan yang juga akan benar. Dengan juga Rasul apa yang dicontohkan Rasul itu sejak dulu, sekarang sampai akan justru akan lebih benar. Ya, kalau kita cermati banyak ilmuwan yang menemukan ya kebaikan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi baru terkuat pada zaman sekarang. Contohnya makan kita. Kalau Nabi itu makan yang penting adalah yang thayyib, yang halal, yang thayyib ya. Entah makan apa yang penting ya dan yang thayyib itu adalah akan menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang bagus, karena makanan yang halal dan thayyib itu kalau dimakan akan menimbulkan sel-sel yang normal, bukan sel-sel yang kanker ya. Demikian untuk yang lainnya. Yang makanya kita mutlak harus mentaati kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah yang maha benar dan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu yang benar dan utama. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59, Allah perintahkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan kamu kerjakan semampu maksimal kamu. Apa yang kau dilarang maka hendaklah kau tinggalkan ya. Karena kita harus berhusnul ta'ala bahwa Allah Ta'ala dan Rasulnya itu tidak akan memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal kecuali amal-amal yang bermanfaat ya. Demikian juga dengan belas kasihnya Allah Ta'ala melarang kita kepada perkara-perkara atau hal-hal, perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kepada kita. Cuma yang jadi masalah, kadang-kadang yang tidak baik itu rasanya enak, yang itu rasanya tidak enak. Nah, orang kebanyakan mempertuakan hawa nafsunya untuk mencari yang enak. Contoh habis subuh niku penake nopo? Habis subuh penake akan nopo turu meneh? Niku penake itu enggak baik, enggak. Artinya ini aktivitas, entah itu nyapu, entah itu jalan-jalan atau olahraga. Ning niku ora penak, ning apik, enggak. Atau makan juga begitu. Makan ayam niku sing paling enak sing pundi? Sing paling enak, dagingnya napa kulite? Sing enak lho. Sing enak nek kulite jeroane niku sing enak. Ning tidak baik, enggak. Yang baik yang daging itu ya. Tapi itu kurang enak. Makanya kemudian kita
harus bisa untuk mengalahkan lidah kita demi badan kita secara keseluruhan. Jangan sampai kita ini memperturutkan lidah kita tapi mengorbankan seluruh tubuh kita, ya. Makannya pengen yang enak-enak, yang pakai kolesterol, yang pakai anak-anak kita, yang namanya mie instan, ya, apalagi mie goreng, ya, itu sangat-sangat senang sekali, sangat enak sekali, ya. Tapi kalau itu sering makan itu, ya, akan jadi bahaya. Makanya kita semuanya kembali, memang kita dididik untuk taat kepada orang, ya. Entah itu enak dan tidak enak, kita taat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena taat itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau seandainya kita itu diberi hal yang tidak enak, contohnya sakit, ya. Sakit itu kan pada haknya tidak ada yang senang. Tapi kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa sakit itu sebagai sesuatu yang bermanfaat kepada kita, ya. Lah apa manfaatnya? Manfaatnya adalah minimal sakit itu dapat untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Yang saya sampaikan contohnya bab masalah mandi, gosok gigi, keramas, ya. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena badan ada kemungkinan untuk kotor. Badan kita, gigi kita, atau rambut itu kemungkinan ada yang kotor, ya. Maka perlu untuk dimandi, untuk disikat giginya, kemudian dikeramasi. Itu sebagaimana juga sakit juga begitu, ya. Nah, dengan kita berusaha untuk menerima ini, insya Allah nanti Allah akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita hanya memburu nafsu kita, mempertahankan hawa nafsu kita, maka inna nafsa lakum bisu'in ila mariforobi. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung untuk mengajak manusia pada jalan yang tidak baik. Kita harus mampu dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita menjadi orang-orang yang semakin takwa kepada Allah. Terus kemudian selain kita harus mentaati kepada Allah dan Rasulnya, juga pentingnya kita mentaati kepada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpinnya orang beriman yang mengajak, mendidik, membimbing, mencontohkan, meneladani dalam rangka untuk taat kepada Allah Ta'ala, ya. Karena orang-orang yang memimpin kita itu hakikatnya adalah orang yang mau menginginkan kita jadi orang-orang yang baik. Yang punya para ulama kita, monggo kalau itu memberikan agama kita harus kita dengarkan, karena nasihat itu adalah kehendak yang kepada orang lain. Terus kemudian kita lanjutkan, selain kita mentaati kepada Allah dan Rasulnya, kemudian perhitungan amal tidak menurut kepada kemauan manusia. Kadang-kadang ada orang yang sok-sok memberikan suatu perhitungan sendiri, ya. Saya tidak sholat nggak apa-apa. Nanti kalau pas mau meninggal saya akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah masuk ke dalam surga, ya. Kalau pas lupa nanti akan disolatkan 4 kali kemudian bisa masuk ke dalam surga, ya. Ada juga orang seperti itu, ya. Maka kemudian Allah membantah, wahai manusia, laisa bi'alikum bala'an kita. Yang namanya Allah ketika menghisab itu tidak akan mengikuti apa yang kamu angan-angankan. Dan yang diangan oleh ahli kitab, Anda Bapak Ibu yang jangan adalah
orang Yahudi dan Nasrani. Orang yang dulu diberi kitab Taurat dan Injil, kemudian mereka melanggar dan mereka memang punya suatu angan-angan. Mereka mempercayai bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka menganggap dirinya adalah anak-anak Allah. Ya, mereka menganggap seperti itu. Atau seandainya masuk neraka, maka mereka tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka hanya makan cuma sebentar. Itulah amalnya mereka. Dan sekali lagi, Allah ketika menghisab kita pakai standarnya Allah. Orang yang sejak awal tidak sholat, ya, akhirnya kemudian mereka sadar tidak mau sholat, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, meskipun mereka disolatkan 40 orang yang beriman. Nah, karena yang namanya orang membantu itu, kalau orang itu mau dibantu, ya contohnya gue ada mobil mogok, kemudian kita suruh, ternyata mobilnya direm, kira-kira bisa jalan nggak? Kita ada nyuruh ini, kemudian mobilnya direm, ya rem depan, rem belakang, ya nggak akan bisa jalan. Jadi kalau orang saja nggak mau, apalagi orang lain. Yang kita semuanya harus berusaha tanpa kepada orang. Kita mengatakan mayak masukan yujabihi. Barang siapa yang dia beramal keburukan, siapapun orangnya, yujabihi akan dibalas Allah. Entah orang yang tidak beriman akan dibalas Allah Ta'ala. Wala yatillahu min dunillahi waliyan, dan maka mereka tidak akan mendapatkan wali selain Allah. Maksudnya kalau orang sudah dianggap Allah, tidak ada yang mampu untuk menolongnya. Ya, makanya kita jangan sampai jaga ini kepada orang lain. Oh, bapakku Ustaz, bapakku Pak Haji, oh bapakku Nabi, ya? Atau mbakku Nabi, ya? Anaknya Nabi Nuh itu juga masuk ke dalam neraka, padahal bapaknya Nabi. Istrinya pun juga begitu, bapaknya Nabi Ibrahim juga begitu masuk neraka. Ya, maka jadi orang itu tergantung pada amalnya dan berasalnya dari Allah Ta'ala. Kalau kita mau berusaha untuk sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan berikan belas kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh, ya Allah tidak akan memberikan belas kepada kita. Sehingga kalau Allah tidak memberikan belas kasih, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, pentingnya kita ingatkan tentang namanya gemi. Ya, orang Jawa katakan gemi apa? Gemi itu memperhatikan amal-amal yang kecil. Ya, di dalam surat Al-Zalzalah ayat 8 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan." Maka barang siapa yang dia beramal kebaikan, meskipun satu biji dzarrah, satu atom, satu partikel yang paling kecil, maka dia akan melihat hasilnya, ya, melihat balasannya. Demikian juga wa may ya'mal mithqalan dzarrah. Barang siapa yang dia beramal suatu keburukan meskipun satu biji dzarrah, ya dia juga akan melihatnya. Makanya monggo kita semuanya amal-amal kebaikan yang kecil itu harus kita usahakan untuk kita lakukan. Contohnya nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari makan pakai tangan kanan, baca bismillah, gitu, duduk dengan baik, itu harus kita lakukan. Atau kita sering memberikan salam kepada saudara, harus kita lakukan. Maksudnya amal yang kecil, ya. Maksud juga membersihkan masjid, ya, masjid kita harus kita bersihkan. Ada seorang sahibah, sahabat Nabi perempuan, yang pekerjaannya adalah membersihkan masjid, ya.
membersihkan masjid itu pahalanya dapat digunakan sebagai mahar untuk melamar bidadari surga. Nah, kemudian kalau perempuan bagaimana? Nanti diganti dengan bidadara, ya. Atau yang lainnya, sahabat Nabi, ketika sahabat Nabi yang biasa membersihkan mental kemudian wafat, itu terus Nabi tanya, loh si mbak itu kok terang nggak ada di mana? Oh, tak wafat Nabi. Loh kapan? Kemarin, ya. Kemudian Nabi minta diantarkan pada makomnya, kemudian Nabi mendoakan adalah panggillah keutamaan orang dalam membersihkan masjid, ya. Demikian juga dalam kita sering untuk tawasul, saling mewasiati, saling menasihati itu harus kita lakukan. Karena apa? Itu sebagai satu amal soleh kita, ya. Mendoakan kepada saudara itu juga begitu, itu sebagai amal soleh kita. Terus kemudian di surat An-Nisa ayat 40 Allah berfirman, Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah itu tidak akan merugikan hambanya meskipun amannya cuma sebesar dzarrah, tapi tetap dikasih apa? Pahala. Tidak dikasih pahala. Dalam mbak, saya punya paku hidup loro cendel masjid kono ben dinggo cendelan. Dah di cendel itu kemudian dipakai itu dapat pahala, ya. Tadi yang lainnya, ya. Wa in tarkasan, dan jika itu sebagai amal kebaikan yudhaifa, maka Allah akan melipat gandakan, ya. Amal yang kecil dilipat dan akan menjadi amal yang besar. Bahkan dikatakan kalau seorang hamba berbuat kebaikan itu dimisalkan seperti belum, nama belum, anak muda, ya, anak jalan, terus dibesarkan dan menjadi ya kuda yang besar. Yang lain cuma kecelakaan jadi amal besar, ya. Maka kita jangan sampai menyepelekan amal-amal kecil. Bahkan Nabi juga bersabda pada ibu-ibu, wahai wanita muslimah, kamu jangan merasa malu untuk berbuat kebaikan kepada tetanggamu meskipun cuma memberikan kikil kambing, ya. Misalnya kikil kambing adalah makanan yang kurang indah. Dan kita kalau di sini ya mungkin meskipun kita cuma memberikan sayur, ya, itu jangan sampai kita malu. Yang penting kita niatkan untuk berbuat kebaikan, ya. Dan nanti kalau kita sudah membiasakan berbuat yang baik meskipun kecil, maka Allah akan memberikan kemampuan untuk amal yang lebih besar, ya. Kemudian terus diistiqomahi, kemudian diikhlaskan dan seterusnya. Jadi kalau kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah akan lebih mudah, lebih ringan untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau kita saja kurang membiasakan dalam kebaikan, meskipun cuma kita membaca istighfar, maka akan jadi berat. Yang kita bermula jamaah dengan kebaikan-kebaikan supaya Allah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Contoh Nabi, seandainya kita ini diminta untuk infak sehari 100.000, kita apa namanya? Sedino 100.000. Anda ngomong buat mantap. 10.000 dirota buat 1.000. Selanjutnya kan maunya 5, terus sekarang maunya 4, 10.000. Wah, buat 1.000 ya buat 500. Ya. Nah, sekuatnya nanti waktu kita rutinan akan lebih besar lagi, ya. 500 kemudian akan bisa 1.000.
1000 itu akan bisa 2000 dan seterusnya, ya. Tapi kalau nggak pernah mulai ya nggak pernah akan ditingkatkan. Makanya pentingnya kita berusaha untuk memulai kebaikan dengan apa yang kita bisa, ya. Sholat tahajud 11 rakaat 1 jam. Kinten-kinten apa endang 1 jam sholat niku. Abot tak nek mboten saged ya setengah jam. Mboten saged ya seberapa jam, mboten saged 5 menit. Ya. Baca Quran sak juz sehari bisa enggak? Enggak bisa. Setengah juz ya enggak bisa. Seperempat juz enggak bisa 2 lembar. Mboten saged sak lembar, mboten saged sak rukuk, mboten saged mang istiqomah sing kasih. Ya. Nah, orang itu kalau mau saja masih banyak dosanya akan terasa berat untuk kebaikan. Pentingnya istighfar dulu, ya. Dan kalau dosanya berkurang akan mudah untuk buat kebaikan. Ini, ya. Mulailah dengan apa yang bisa, nggak usah nunggu yang besar dulu. Kemudian yang berikutnya ada juga amal yang sia-sia. Siapa yang amalnya sia-sia? Yaitu orang-orang yang tidak beriman, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhun yawmin khashi'ah anu nasibah. Ada wajah-wajah yang tertunduk. Kenapa? Karena amalnya disia-siakan. Itu orang-orang kafir yang ketika hidup di dunia mereka berbuat kebaikan itu tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Enggak punya iman. Kemudian hadis diterangkan, orang-orang kafir yang berbuat kebaikan itu akan dibalas Allah di dunia. Dengan apa? Dengan rezeki, dengan kenikmatan dunia yang lainnya, sehingga di akhirat tidak mendapatkan balasan. Sementara kalau orang-orang yang beriman balasannya di dunia dan di akhirat sana. Ya, makanya kalau kita lihat juga orang-orang kadang-kadang orangnya kaya, anaknya pinter dan sebagainya, itu memang balasan mereka di dunia. Mereka tidak dapat balasan di akhirat sana. Ya, makanya kalau bisa di sana mereka cuma ditampakkan, wahai bapak, kamu dulu adalah orang yang tidak beriman. Kamu berbuat kepada tetangga kamu begini dan begitu, lupanya sekian ini, ya. Kemudian dihancurkan di depannya. Ketika lalu berat, tapi dia tidak mendapatkan. Kenapa? Karena ketidakadaan iman. Makanya kita semuanya harus berusaha untuk mempertahankan keimanan kita, karena itulah syarat yang harus kita lakukan supaya amal kita diterima. Kemudian simpulannya dari depan, mari kita semuanya Bapak Ibu menjadi pekerjanya Allah yang giat, yang semangat. Yang kedua, yang ikhlas. Yang ketiga, kita harus sesuai dengan contoh dan teladan dan Rasulnya. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan amal-amal yang kecil. Yang kelima adalah jangan sampai amal kita batalkan, entah dengan adanya niat atau ujub atau yang lainnya. Yang paling besar adalah dengan adanya kekafiran. Karena meskipun orang itu amalnya sangat-sangat banyak, tapi kalau kemudian murtad, maka amalnya akan hilang semuanya. Diberontaklah kekuatan, keikhlasan, kemauan untuk bisa meningkatkan amal semakin baik sampai akhir hayat ini. Demikian yang harus saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.